Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, kesehatan baik jasmani maupun rohaninya. Amin ya robbal alamin. Pertama kita panjatkan puji syukur pada Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini waktunya disisihkan untuk menghadiri kultum. Mudah-mudahan waktu yang kita sisakan atau waktu yang kita siapkan untuk menghadiri acara kultum ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan balasannya kita berikan, mudah-mudahan Allah langsung yang membalasnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Arep ngomong apa gitu ya, dadakan welah. Karena momentum hari ini adalah kita bertepatan dengan bulan Rabiul Awal. Sebentar lagi bulan Rabiul Awal adalah bulan yang memang oleh sebagian besar umat Islam itu dinanti kedatangannya, karena ada beberapa peristiwa yang memang di bulan Rabiul Awal itu patut kita untuk kenang, patut untuk kita syukuri. Salah satunya adalah bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya sesuai dengan jumhurul ulama, kesepakatan para ahli sejarah, lebih besar kesepakatannya adalah di tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau dulu waktu kecil itu dikenal dengan tahun gajah ya. Kenapa tahun gajah? Karena memang tahun Hijriyah belum ada ya. Penanggalan Hijriyah itu belum ada. Yang ada itu penanggalan Masehi. Itu tepatnya di tahun 571 Masehi. Sedangkan kalau Hijriyah itu belum ada. Makanya disebut dengan tahun gajah. Karena memang tradisi di Arab atau tradisi di Timur Tengah itu untuk menentukan tahun itu mereka menggunakan sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi di saat itu. Kebetulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertepatan dengan peristiwa serangan Raja Abraha yang mengendarai gajah untuk menghancurkan kota Mekah atau untuk merebut Mekah ya dari orang-orang Arab. Makanya diabadikan dalam surat Al-Fil ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Makanya disebut dengan tahun gajah. Hadirin rahimakumullah, sedikit akan mengupas terkait masalah kelahiran ini. Artinya sebentar lagi di tempat kita juga akan
memperingati peristiwa kelahiran Nabi Muhammad dengan malam apa Pak? Malam Sabtu ya? Malam Sabtu besok ya. Mudah-mudahan semuanya yang ada di sini kalau ada waktunya ada di rumah mudah-mudahan bisa hadir. Dan sebelum itu kita selaku tuan rumah atau yang menyelenggarakan maka harus ada persiapan yang harus kita lakukan. Nah, untuk agar kita bisa membantu semampu kita, sekuat kita, baik tenaga, pikiran ataupun harta bendanya, mungkin sedikit motivasi. Pertama, dulu di zaman Rasulullah belum lahir, ada yang kita kenal pamannya Rasul itu adalah Abu Lahab ya. Abu Lahab itu adalah orang yang dicap atau disestempel oleh Allah menjadi orang yang celaka ya, baik di dunia maupun di akhirat. Buktinya apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah yada abi, kedua tangan Abu Lahab. Kenapa tangannya doang gitu kan? Itu namanya celakalah kedua tangan Abu Lahab dengan sebenar-benarnya celaka. Kenapa tangannya doang? Dalam Al-Quran diilustrasikan. Itu namanya kalau dalam ilmu balag atau ilmu mantik itu namanya iradatil juz ya, bidzikril juz wa iradatil kul. Menyebutkan sebagian tapi pada dasarnya itu adalah keseluruhan. Bukan tangannya doang yang dimasukkan ke neraka, badannya enggak, bukan gitu. Maksudnya adalah karena dengan tangannya inilah Abu Lahab selalu merintangi, selalu menghalangi dengan kedua tangannya lah ya. Karena tangan itu adalah ilustrasi sebuah pekerjaan itu biasanya pakai tangan. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Lahab itu diilustrasikan bahwa kedua tangannya Abu Lahab, padahal itu bukan tangannya doang tapi secara keseluruhan utuh ya, raganya. Itu namanya bidzikril juz wa iradatil kul, menyebut sebagian tapi pada dasarnya adalah secara keseluruhan. Nah, dari surat Al-Lahab itu kita sudah tahu bahwa yang namanya Abu Lahab dari hidupnya sampai dengan meninggalnya itu pasti akan celaka, karena itu sudah dicap, sudah disestempel ya, udah distempel, itu sudah dipastikan oleh Allah gitu kan ya. Tidak ada yang namanya hidayah untuk Abu Lahab, tidak ada yang namanya apa ya, kalau kita kan mengharapkan hidayah, syafaat dan sebagainya, tapi Abu Lahab tidak, karena sudah dicap dalam surat Al-Lahab itu akan celaka baik di hidupnya ataupun setelah meninggalnya. Namun hadirin yang perlu kita ketahui bahwa Abu Lahab ini mutlak pamannya ya, pamannya Rasul. Dulu ketika Sayyidatina Aminah melahirkan Rasul ya, waktu itu ada budaknya Abu Lahab namanya Suwaibah. Suwaibah ini adalah budak. Kalau sekarang tidak ada budak ya. Dulu di zaman jahiliyah itu ada namanya perbudakan. Makanya dalam Islam salah satu hadirnya Islam itu adalah untuk mengentaskan perbudakan. Ya, seperti meninggalkan puasa, membebaskan budak. Terus ketika puasa siang hari melakukan senggama misalnya kan, disengaja, itu kifaratnya memerdekakan budak itu. Itu pada dasarnya adalah kehadiran Islam itu untuk mengentaskan perbudakan, karena tidak ada manusia itu yang jadi budak ya. Bedakan budak dengan pembantu. Kalau pembantu kita minjem tenaganya, kalau budak seluruh raganya itu dibeli gitu. Jadi mau diapakan saja budak itu bebas, seperti kita beli kerbau gitu ya. Mau disembelih tekan kerbau itu bebas, mau buat bajak sawah, mau buat apapun bebas. Sama budak juga bebas kita pakai,
bebas kita gunakan untuk apa saja, karena memang budak itu seluruh raganya, baik fisiknya, seluruh fisiknya itu dibeli. Nah, zaman Abu Lahab ada namanya Suwaibah. Suwaibah itu adalah budaknya Abu Lahab. Ketika pulang dia menginformasikan, memberikan kabar kepada Abu Lahab bahwa iparnya Sayyidatina Aminah itu melahirkan seorang anak laki-laki, ya. Karena rasa senangnya Abu Lahab terhadap kabar yang disampaikan oleh Suwaibah tadi, saking senang dan gembiranya bahwa dia punya keponakan laki-laki yang ganteng, gitu kan ya. Maka pada waktu itu juga Abu Lahab mengatakan kepada Suwaibah, engkau saya bebaskan dari budakku. Artinya Suwaibah itu dibebaskan dari budaknya, padahal budak itu dapat beli mahal itu ya. Selain itu juga Suwaibah diberikan kepada Sayyidati Aminah untuk menyusuinya. Jadi salah satu ibu susuan Nabi Muhammad itu adalah Suwaibah, ya. Banyak ibu susuannya. Kalau dalam apa itu namanya, kitab berjanji atau apa, itu lebih dari 6 itu ya ibu susuannya. Salah satunya adalah Suwaibah, dan diberikan kebebasan mutlak untuk menjadi orang merdeka seperti kita hari ini merdeka ya. Nah, karena rasa senang dan gembiranya itulah gitu, Abu Lahab, dalam satu riwayat diceritakan bahwa setiap hari Senin itu adalah hari kelahiran Nabi Muhammad. Setiap hari Senin malam Selasa gitu, Abu Lahab diberikan keringanan oleh Allah dari siksa kuburnya. Abu Lahab diberikan keringanan dari siksa nerakanya, karena alasannya adalah memerdekakan Suwaibah. Rasa senang dan gembiranya terhadap kelahiran Nabi Muhammad dan memerdekakan Suwaibah, maka setiap hari Senin siksanya Abu Lahab diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Nah, maka bagaimana dengan kita? Abu Lahab saja yang sudah dicap adalah orang celaka di dunia dan di akhirat, dia masih diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari Senin. Bahkan dalam riwayat itu juga diceritakan bahwa di sela-sela jari tangannya Abu Lahab ini keluar air untuk minum ya. Karena di neraka itu kan tidak ada minuman yang enak ya. Tapi setiap Senin Abu Lahab itu di tangannya itu bisa mengeluarkan air untuk minum, untuk menghilangkan dahaga itu. Subhanallah. Nah, apalagi kita hari ini yang iman kepada Allah, yang menyembah Allah, mengikuti ajaran Rasulullah, ya, kita lakukan sekuat kita ajarannya Rasul, baik itu sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Ketika kita tidak menyekutukan Allah, tidak musyrik kepada Allah, insya Allah ya, apalagi kita sebagai umat Islam, sebagai pengikutnya, kalau kita senang, kita gembira terhadap lahirnya Rasul, kedatangan seorang yang akan memberikan petunjuk ya, yang membawa umat dari kezaliman menuju keislaman, dari yang gelap, umat yang dicap jahiliyah menuju umat yang punya peradaban yang tinggi, maka kita sebagai umatnya merasa senang, gembira, bahkan kalau kita mampu kita keluarkan sebisa kita, baik hartanya, pikirannya, tenaganya dan sebagainya, insya Allah gitu kan ya. Jawabannya adalah apalagi kita. Abu Lahab saja yang sudah dicap menjadi orang yang durhaka, orang yang celaka. Kita orang yang mengikuti Rasul, orang yang meneladani Rasulullah, karena Rasul adalah sebagai suri tauladan yang terbaik, maka insya Allah gitu kan ya, mudah-mudahan harapan kita semuanya, kalaupun gitu kan ya kita punya dosa banyak, ya pasti ya kita
terutama saya lah ya. Sebelum ke sini mungkin atau ketika sebelum tidur, ketika bangun sudah melakukan dosa ya. Mudah-mudahan dengan banyaknya dosa yang kita lakukan, baik disengaja maupun tidak, dengan sebab hidayah, dengan sebab syafaat, harapan kita satu ya. Kita senang, kita gembira, dan kita mengikuti ajaran Rasul. Harapan kita adalah satu, kita berharap agar di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan semuanya ya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kiranya sekian. Mudah-mudahan sekelumit, bukan kultum ya, tapi ngobrol baikan mah. Sekelumit obrolan tadi mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk mustami'in sekalian, agar marilah kita bersama-sama nanti dalam rangka namanya memperingati PHBI ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa membantu kepanitiaan, bisa membantu ala kadarnya dan sebagainya, baik tenaga, pikiran maupun hartanya. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar aktivitas kita di pagi hari ini selalu mendapatkan keberkahan oleh Allah, diberikan keselamatan dari berangkat sampai pulang kembali, dan mudah-mudahan mendapatkan rizki yang melimpah ruah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya Allah. Amin amin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tahhiruna biha min jamil sayyat wa tarfauna biha indaka wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wal batila batila warzuqna istinaba. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan 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 bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana liyuqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.